Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Ramayati selaku dosen Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, saya akan berpidato tentang kurikulum di negara Indonesia dan di negara Jepang. Saya akan mempersingkat yang pertama, yaitu apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan, cara berpikir, dan kebiasaan kelompok yang diturunkan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Dan pendidikan dapat berupa sistem pengajaran, pelatihan, atau penelitian yang didapatkan secara langsung atau tidak langsung atau secara virtual. Saya di sini sebelum saya memasuki inti dari temanya, yaitu saya akan memperjelas tentang apa itu kurikulum. Kurikulum adalah program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisikan pembelajaran bagi seorang pelajar. Saya akan memperjelas apa itu perbedaan dari kurikulum di Indonesia dan kurikulum di negara Jepang. Dalam perbedaan ini, di negara Indonesia perkembangannya masih sangat minim atau kurang efektifnya. Karena di Indonesia kurikulum tersebut kurang untuk didapatkan bagi seluruh pelajar dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Juga kurikulum di Indonesia juga itu memasuki rendah, yaitu di negara Indonesia kurikulum yaitu memasuki peringkat terendah. Di sini saya akan memperjelas perkembangan di negara Indonesia dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu dari tahun 1947 atau Rejana Kurikulum 1947. Kurikulum ini diterbitkan saat awal Indonesia merdeka. Dan kurikulum ini membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia, politis, dan orientasi pendidikan Belanda. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1952 atau kurikulum terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia. Dan berikutnya yaitu tahun 1964, bahwa pemerintahan ini mempunyai keinginan agar rakyat dapat mengetahui apa itu akademik. Dan berikutnya yaitu di tahun 1968 atau kurikulum sejak pemerintah Soekarno hingga pemerintah Soeharto. Kurikulum ini membahas membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mementingkan kecerdasan moral, dan yang mempunyai tentang aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu Kurtilas, kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 ini sudah adanya pengembangan dari sistem teknologi. Di kurikulum 2013 ini yaitu yang sekarang, generasi sekarang atau generasi milenial, adanya teknologi yang canggih. Yaitu di kurikulum 2013 ini yaitu membahas tentang Indonesia pada berikutnya yaitu kurikulum di negara Jepang. Di negara Jepang tidak jauh pada negara Indonesia, tetapi di negara Jepang itu lebih jauh efektif dibandingkan di negara Indonesia. Karena di negara Jepang yang paling diutamakan adalah itu pendidikan. Pendidikan dari tingkat sekolah, tingkat taman kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, tingkat sekolah atas, dan sampai perguruan tinggi. Tetapi banyaknya protes dari wali murid terhadap di sekolah Jepang. Kalau di negara Jepang, sekolahnya itu dari tahun ke tahun sama seperti jika di sekolah dasar yaitu memasuki 6 tahun. Di sekolah menengah
pertama yaitu 3 tahun, di sekolah menengah atas yaitu 3 tahun, dan terakhir di perguruan tinggi yaitu 4 tahun. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.